Halo siswa-siswi kelas 6, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3. Siapkan bukunya ya friends, tentang tokoh dan penemuan. 6C, tema 3. Akan belajar apakah kita? Nah, memasuki subtema 1 pembelajaran pertama. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Temukan perbedaannya. Apakah sudah menemukan? Nah, ini ada anak sedang belajar, sama-sama sedang belajar. Tapi perbedaannya, anak ini belajar dengan menggunakan penerangan lampu, dan anak yang B belajar dengan menggunakan penerangan lilin. Kalau kalian seringnya belajar dengan menggunakan penerangan apa? Nah, kalian seringnya belajar menggunakan lampu ya. Tapi bagaimana kalau mati lampu? Kalian bisa menggunakan senter, lampu darurat, atau kalau tidak ada, baru kalian bisa menggunakan lilin. Kalian tentunya akan tahu bagaimana bedanya belajar dengan diterangi lampu atau belajar dengan penerangan lilin. Pasti lebih mudah bila belajar diterangi dengan lampu ya. Kalau dengan lilin, cahayanya tidak begitu terang, redup. Apalagi bila lampunya kena angin, maka bayangannya juga tidak stabil ya friends ya. Dan kalau hal itu terjadi agak lama, tentu mata kalian akan sakit juga. Nah, kenapa ini pakai lilin, yang ini pakai lampu? Karena sudah ada penemuan yang sangat berguna bagi manusia. Nah, penemuan apa itu? Ya, penemuan listrik. Karena adanya listrik, maka ditemukan lampu. Lampu adalah salah satu penemuan di antara penemuan lainnya yang dapat membantu mempermudah kegiatan manusia. Tentunya selain lampu, di rumahmu juga ada banyak alat elektronik yang bergantung dari listrik yang memudahkan pekerjaan atau kegiatanmu di rumah. Coba sebutkan beberapa peralatan di sekitarmu yang menggunakan listrik. Pasti kamu dengan mudah bisa menyebutkannya. Ada lampu, ada kipas angin, AC, HP, laptop, dan masih banyak lagi. Apakah listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan? Tentu iya. Sebutkan manfaat listrik yang kamu rasakan. Dengan adanya listrik, kamu bisa menggunakan peralatan elektronik sehingga kegiatan dan pekerjaanmu menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat. Atau mungkin kamu bisa menemukan manfaat yang lainnya. Nah, bagaimana jika tidak ada listrik? Gimana ya kalau nggak ada listrik ya? Ya kita akan menjalani kehidupan yang lebih susah tentunya ya friends. Siapakah yang menemukan listrik? Seseorang itu pastinya sangat berjasa ya friends ya. Nah, ini tentang tokoh penemu arus listrik. Silahkan nanti kalian baca dengan cermat kembali. Dia adalah Michael Faraday atau dijuluki sebagai Bapak Listrik. Tapi selain Michael Faraday, ini juga ada beberapa penemu di bidang listrik. Kalau Michael Faraday ini penemu apa ya? Magnet dan listrik. Gitu ya, friends. Nah, lalu nanti kalian baca ini. Di sini ada pertanyaan. Ini nanti menjadi tugas kalian di hari Rabu, tanggal 25 Agustus ini ya, friends ya. Jadi tugas kalian menjawab pertanyaan ini. Nanti difoto lalu dikirimkan ke Google Form. Linknya menyusul ya, friends. Nah, tugas kalian hari ini adalah menjawab yang ini dan melengkapi, ini namanya peta pikiran. Peta pikiran ini juga bisa kalian lengkapi setelah kalian membaca
teks tentang tokoh penemu arus listrik. Nah, untuk melengkapi bagian ini biografi, kalian bisa mengutipnya dari paragraf yang pertama. Biografi itu menceritakan tentang identitas seseorang. Jadi nanti di biografi ini kalian bisa menceritakan siapa itu Michael Faraday, gitu ya friends ya. Tapi nanti menjawabnya ini singkat-singkat saja. Lalu penelitiannya apa saja? Kalian bisa menemukan jawabannya di paragraf kedua dan ketiga. Lalu untuk melengkapi yang ini, penemuan, kalian bisa memperolehnya dari paragraf keempat atau kelima. Nah, teks tentang tokoh penemu arus listrik ini merupakan jenis teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi itu apa ya? Nah, kalian bisa baca di sini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Nah, biasanya bersifat keilmuan atau sains. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Deretan penjelas merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Sementara itu, interpretasi berisi pandangan atau simpulan. Jadi interpretasi itu simpulan ya friends ya. Contohnya seperti yang ada di paragraf kedua ini. Kalimat pertamanya ini merupakan bagian umum, deret umum. Merupakan pernyataan umum, gambaran awal. Faraday mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnet dan elektrokimia. Sedangkan paragraf kedua ini merupakan deret penjelas. Berkat penelitiannya, listrik menjadi teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan. Nah, lalu oleh karena itu, kan seperti kesimpulan ya friends. Nah, itu termasuk interpretasinya. Di paragraf ketiga, 4, dan 5, ini juga terdiri dari 3 bagian tersebut. Tapi kalau paragraf pertama, ini yang interpretasinya belum ada. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Mengapa di rumah kalian bisa ada listrik? Nah, ini ada skema seperti ini, friends. Digambarkan seperti ini. Jadi, awalnya itu listrik bisa bersumber dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini macamnya ada banyak. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, lalu dan masih banyak lagi. Ada tenaga angin, batu bara, ombak. Nah, lalu tenaga yang besar itu diolah kalau pembangkit listrik tenaga air itu ada aliran air yang deras. Dihambat lalu bisa menggerakkan turbin, diubah dengan generator, maka bisa menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini lalu dinaikkan dayanya agar menjadi tinggi. Nah, dinaikkan dengan trafo. Kenapa harus dinaikkan menjadi listrik yang bertenaga besar? Itu karena dari pembangkit listrik sampai ke rumah kalian itu akan menempuh perjalanan yang jauh. Nah, maka tenaganya harus besar. Nah, lalu melalui penghantarnya melalui kabel-kabel ini ya friends ya. Nah, ini namanya apa ayo? Nah, kalau listriknya sudah besar, ini berarti ada tiang-tiang yang sangat tinggi sekali. Menaranya ini namanya apa ya? Kok Miss Kunti tiba-tiba lupa? Nah, kalau sudah nanti sampai di
ini kan trafo gardu induk ya friends ya. Lalu ada sampai di trafo gardu induk lagi ke yang lainnya. Nah lalu sampai di trafo distribusi, ini yang lebih kecil. Nah di trafo gardu induk ini kalau sudah ada di sini nanti listriknya diturunkan lagi karena akan disalurkan ke rumah-rumah, jadi dikecilkan lagi supaya lebih aman. Tiangnya pun juga sudah lebih kecil dan pendek. Kalau ini tiangnya sangat besar dan tinggi. Nah, karena listriknya sudah kecil, jadi bisa disambungkan melalui kabel yang lebih kecil lagi, lebih pendek lagi. Bisa digunakan di industri, di pabrik, atau bisnis. Ini misalnya di pertokoan, di rumah, atau di tempat umum seperti lampu jalan, taman, maupun tempat ibadah atau pasar gitu ya, sosial. Nah, apa arti istilah berikut ini? Tadi Miss Kunti sudah menjelaskan ya. Kalau trafo gardu induk ini yang untuk menaikkan listrik atau menurunkan listrik. Kalau trafo distribusi ini nanti untuk menyalurkan ke rumah-rumah penduduk. Di manakah listrik diproduksi? Berarti di sini tadi, di pembangkit listrik. Siapa yang dimaksud konsumen listrik? Konsumen itu pengguna listrik. Nah, berarti yang menggunakan itu adalah masyarakat. Bisa pabrik, bisa pertokoan, bisa rumah tangga, bisa fasilitas umum atau fasilitas sosial ya. Bagian-bagian apa yang dilalui arus listrik untuk sampai ke konsumen? Berarti ini trafo gardu induk. Lalu ini ada apa ya? Sutet. Lalu ada trafo distribusi. Oke, selanjutnya. Nah, karena penjelasannya Miss Kunti tadi masih bingung, kalian bisa bertanya kepada petugas PLN ya friends ya. Nah, ini juga ada bacaan lagi yang syarat akan informasi. Ada banyak informasi, nanti kalian baca lebih cermat lagi. Lalu informasi apa saja yang ada pada bacaan ini bisa kalian tuliskan di halaman 9 ya friends ya. Nah, ayo amati gambar berikut ini. Apakah benda-benda yang digunakan pada gambar di atas menggunakan listrik? Ini sedang belajar menggunakan komputer. Ya, pasti pakai listrik ya. Menonton televisi juga menggunakan listrik. Lalu ini telepon juga menggunakan listrik. Jadi, listrik ini dibutuhkan di berbagai bidang. Bidang sosial maupun bidang budaya. Kehidupan masyarakat sebelum ada listrik. Kehidupan sosial. Sosial itu bisa diartikan sebagai pergaulan ya. Mungkin pergaulannya belum begitu luas. Kalian kalau bertemu orang hanya dengan orang-orang di sekitar. Tapi setelah adanya listrik, lalu memicu adanya HP, bisa media sosial. Jadi hubungan sosial kalian menjadi lebih luas. Kalian bisa terhubung dengan orang yang jauh. Lalu budayanya, ketika belum ada listrik, budaya ini bisa dikaitkan dengan seni pertunjukan ya. Misalnya sebelum ada listrik, kalian hanya bisa menikmati budaya secara langsung yang dekat-dekat saja. Tetapi setelah ada listrik, kalian bisa menikmati berbagai budaya dari manapun juga. Misalkan saja dulu masyarakat melihatnya wayang datang secara langsung. Tapi sekarang lihat wayang bisa di TV. Sekarang bisa lihat film di bioskop. Kalau dulu masih belum bisa. Contohnya begitu. Nah, jadi tugas kalian hari ini, Miss Kunti simpulkan lagi, yaitu ini ada di halaman 5 dan halaman 9, bagian yang ini saja. Oke, thank you.